Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas mengenai kisah-kisah pendakian horor di Gunung Indonesia. Kejadian-kejadian mistis yang di luar nalar memang umum terjadi, mengingat gunung adalah tempat yang belum banyak terjamah, guys. Terlebih di Indonesia ini ada banyak gunung yang menyimpan banyak cerita mistis tersendiri. Langsung aja sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like kalau kalian suka videonya, komentar juga kehadiran kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain ya guys notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Bukan rahasia lagi jika Gunung Salak yang berada di Bogor termasuk salah satu gunung yang punya beragam cerita mistis pendakian gunung. Kisah keangkeran gunung ini tersebar dari mulut ke mulut dan saking seramnya, Gunung Salak bahkan dianggap sebagai gunung yang paling angker di Jawa Barat. Tidak jarang ada saja pendaki yang diberitakan hilang di gunung ini, guys. Salah satu kisah pendakian mistis yang populer di Gunung Salak terjadi pada 2007 silam. Saat itu ada 13 orang pecinta alam yang memutuskan untuk mendaki gunung ini. Di dalam perjalanan, salah satu pemuda yang ikut pendakian mengaku melihat sosok bayangan hitam yang melambai kepadanya. Sang pemuda yang ketakutan pun sontak bertanya kepada teman-teman satu timnya, kalian ada yang lihat sosok hitam yang melambai ke arah kita nggak sih? Tapi ternyata tidak ada yang melihat selain hanya dirinya, guys. Mereka pun terus fokus berjalan sampai tidak terasa cuaca mulai memburuk. Akhirnya mereka pun mengambil keputusan dan terpaksa membangun tenda lebih awal tepat sebelum hari menjadi gelap. Nah, ketika tenda sudah siap, mereka pun lalu memasuki tenda dan beristirahat. Namun sang pemuda yang sempat melihat sosok hitam saat dalam perjalanan terus terpikirkan dan merasa tidak nyaman meski dirinya sudah berada dalam tenda. Nah, ia pun lalu memutuskan untuk keluar. Namun pada saat ia keluar dari tenda, alangkah terkejutnya ia melihat ada beberapa sosok berseragam tentara dengan wajah pucat yang mengelilingi tenda mereka. Sang pemuda pun sontak merasa ketakutan. Sembari melihat sosok-sosok itu di luar tenda, ia juga perlahan-lahan mendengar lantunan ayat-ayat yang dibacakan dari bukit oleh suara seorang wanita yang entah di mana keberadaannya dan tidak bisa ia lihat sosoknya. Bersamaan dengan suara itulah akhirnya sang pemuda pun merasa tenang dan segera masuk ke dalam tenda, guys. Gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa ini memang memiliki banyak cerita mistis yang kerap membuat bulu kuduk merinding. Nah, salah satu ceritanya adalah mengenai cerita tentang keberadaan desa gaib, yang salah satu cerita ini bersumber dari seorang pendaki yang bernama Awe. Jadi ceritanya Awe dan teman ini baru aja lulus kuliah, guys. Nah, untuk merayakan kelulusan mereka, Awe dan seorang temannya pun memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet. Tanpa babi bu, berangkatlah mereka dari Bekasi dengan menggunakan bus, dan setibanya di tempat registrasi, mereka pun langsung melakukan pendaftaran untuk mendaki bersama beberapa pendaki lainnya. Jadi nggak cuma mereka berdua aja, guys. Nah, awalnya pendakian ini berjalan lancar. Pada saat naik menuju puncak, mereka ini sempat beristirahat di pos 4 Samarantu yang disebut-sebut gerbang menuju alam gaib. Tapi tidak ada terjadi apapun, guys, sampai Awe dan kawannya ini turun. Nah, dalam perjalanan turun dari puncak, tepatnya saat mereka hendak menuju base camp Bambangan, di sana Awe melihat seolah ada jalan bercabang dengan sebuah gerbang menyerupai sebuah kubah. Awe yang melihat hal tersebut pun bingung, lalu kemudian memilih salah satu jalan dengan bagian gerbang yang menyerupai sebuah kubah tersebut. Awalnya rute yang ia lewati ini terasa sama aja, guys, sampai lama-kelamaan mulai muncul kejanggalan. Tiba-tiba Awe melihat dua wanita yang seperti sedang memilah beras. Lalu tiba-tiba Awe masuk ke sebuah pasar. Pasarnya rame banget, guys. Tapi anehnya, di pasar yang ramai tersebut tidak ada satupun orang yang memedulikan Awe. Nah, biasanya kalau kita ke pasar kan kita suka ditawarin gak sih? Kak mau beli apa? Kak nyari apa? Nah, Awe ini ngerasa kayak gak ada orang yang notice kalau dia tuh ada di sana gitu. Sampai dia ini bertemu seorang pria yang berbaju lusuh. Nah, pria berbaju lusuh itu kemudian memberi petunjuk jalan pada Awe yang benar menuju ke base camp Bambangan. Setelah keluar dari sanalah, Awe kemudian tersadar bahwa sepertinya
dirinya baru saja masuk ke desa gaib. Guys, kalian pernah gak sih punya pengalaman atau pernah dengar cerita tentang desa gaib? Please tulis di komentar ya. Kisah mistis bertemu makhluk halus kerap dialami oleh pendaki yang datang untuk mendaki ke Gunung Ungaran ini. Salah satunya dialami oleh seorang pria yang kita sebut saja namanya Adi ya guys. Sesampainya di pasar Jimbaran yang merupakan titik awal pendakian Ungaran, awalnya sama sekali tidak ada keanehan yang dirasakan oleh Adi. Baik kondisi medan, jalanan, dan situasi serta rumah-rumah warga semua terlihat normal guys. Sampai akhirnya Adi tiba di base camp Mawar. Karena Adi ini mendaki memang bukan di musim pendakian, base camp pun kosong guys. Jadi cuma Adi seorang di sana. Adi pun kemudian memilih beristirahat di sebuah kursi panjang di depan sebuah warung yang sedang tutup. Merasa mengantuk, ia pun lalu tertidur. Namun belum lama terlelap, Adi merasakan ada orang yang menggoyang-goyangkan tubuhnya yang seperti hendak membangunkan Adi. Saat membuka mata, Adi yang masih setengah sadar pun terkejut karena mendapati tidak ada siapapun di sekitarnya. Loh, siapa ini yang bangunin aku katanya. Tapi guys, kejadian tersebut tidak membuat Adi ini patah semangat. Adi pun terus melanjutkan pendakiannya. Selama perjalanan, ia kembali melihat sosok yang muncul dari terminus. Gangguan demi gangguan terus dirasakan oleh Adi. Ia bahkan kerap melihat bayangan, mendengar suara-suara yang entah dari mana asalnya, hingga hembusan nafas yang terasa di tengkuk lehernya. Berulang kali Adi merasakan hal tersebut sampai pendakiannya selesai. Gak kalah mistis, cerita horor pendakian di Gunung Merbabu juga cukup banyak guys. Salah satunya adalah kisah tentang anak-anak hutan yang kerap ditemukan berlarian di Jembatan Setan. Jembatan Setan sendiri merupakan salah satu jalur pendakian yang ekstrim di Merbabu. Saking ekstrimnya, jalur ini berbatasan langsung dengan pinggiran tebing guys. Beberapa pendaki mengaku pernah bertemu langsung dengan anak-anak hutan yang merupakan sosok gaib tersebut. Salah satunya adalah Otniel. Ia merupakan seorang karyawan yang bekerja di lembaga pemerintahan asal Semarang guys. Konon jika tidak berhati-hati, mereka atau anak-anak hutan ini kerap membuat para pendaki tersesat dalam perjalanan. O'Neil mengaku bahwa dalam pendakiannya di tahun 2015 lalu, dia hampir menjadi korban anak-anak hutan tersebut guys. Sebagai salah satu gunung yang paling banyak didaki, Semeru memiliki banyak cerita mistis yang dialami para pendakinya. Salah satunya yang dialami oleh seorang pendaki bernama Fikri. Fikri dan 14 temannya melakukan pendakian pada tahun 2019 lalu guys. Nah, dalam perjalanan mereka, Fikri ini merasa seperti ada orang yang menggandengnya saat melewati sebuah jembatan di Gunung Semeru ini. Tapi saat ia menengok, ternyata tidak ada siapa-siapa di dekatnya guys. Nah, beberapa cerita mistis pendakian gunung ini hanya sebagian kecil aja guys dari sekian banyak kisah yang ada. Masih banyak cerita-cerita menyeramkan yang dialami oleh pendaki-pendaki lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Percaya atau tidak, itu hak kalian ya guys. Nah, kalau kalian ada pengalaman horor yang sama, please komentar ya guys. Dengan senang hati, pasti akan aku baca karena aku tuh seneng banget. Atau kalian punya cerita horor-horor lainnya, bisa juga kalian tulis di komentar atau kalian bisa DM aja di Instagram aku di @gita.c.l. Sekalian promosi. By the way, kita udah di ujung video guys. Terima kasih atas waktunya kalian yang sudah menonton ya. Like kalau kalian suka dan mohon maaf kalau enggak. Kalau kalian punya ide dan saran untuk next video, bisa tulis aja di kolom komentar. Thank you guys, see you next video. Semoga bermanfaat. Ambil yang baik dan buang yang buruknya, oke? Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.